pemirsa sadar atau tidak nih, saat ini digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan sudah menjadi mesin utama bagi dunia usaha untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Namun pertanyaannya pemirsa, seberapa siap infrastruktur digital kita dalam menopang jutaan lalu lintas data yang bergerak setiap detiknya? Nah, pagi ini kita akan berbincang mengenai langkah memperkuat fondasi digital tersebut bersama Mora Republik yang pasca merger terus berkomitmen untuk mendorong transformasi digital nasional melalui solusi enterprise dan infrastruktur wholesale. Sudah hadir di studio Chief Enterprise and Wholesale Officer Mora Republik, Pak Edward Anwar. Selamat pagi Pak Edward, apa kabar? Selamat pagi Bianca, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia, terima kasih sudah hadir di Metro TV Pak Edward. Pak Edward, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, pergeseran kebutuhan digital di dunia enterprise atau usaha itu seperti apa sih Pak? Dan apakah memang sekarang polanya memang sudah berubah dari sekadar proyek IT menjadi bagian strategis untuk bisnis perusahaan itu sendiri? Kalau kita lihat memang bukan hanya teknologinya yang berubah, tapi pola pikir dunia usaha terhadap teknologi itu sendiri sudah berubah. Betul, kalau dulu memang banyak dibilang digitalisasi itu adalah sebagai proyek IT semata. Tapi saat ini itu sudah masuk menjadi bagian strategi bisnis yang sangat penting. Kalau para direksi dulu bertanya, kapan kita akan bertransformasi? Kalau saat ini pertanyaannya sudah seberapa cepat kita mampu dan harus bertransformasi untuk menjaga kompetitifnya. Jadi memang hampir di seluruh sektor terjadi peningkatan kebutuhan akan konektivitas. Oke, dengan ketergantungan bisnis yang semakin tinggi terhadap teknologi ini Pak, sebetulnya kemudian tantangan terbesar apa yang paling dihadapi oleh perusahaan saat mungkin kita mengingat bahwa biasanya perusahaan itu tetap ada efisiensi dan juga tetap harus menjaga keamanan data. Oke, tantangan terbesar sebenarnya saat ini bukan masalah adopsi teknologinya, tapi bagaimana memastikan teknologi yang diadopsi itu dapat memberikan dampak yang optimal terhadap perusahaan. Memang kita lihat bahwa kebutuhan konektivitas terus bertambah, pusat pengolahan data terus bertambah. Ya, di sisi lain terkait dengan hal itu, teknologi jadi apa yang paling penting Pak? Yang paling penting adalah bagaimana di teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dengan optimal. Di saat sisi lain mereka juga harus memastikan bahwa keamanan data juga tetap terjamin dan tetap efektif. Gitu. Melihat kompleksitas tersebut, kemudian Pak Edward, bagaimana Mora Republik memposisikan diri untuk mendampingi dan juga menjawab kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang dinamis, Pak? Oke. Kami melihat bahwa kebutuhan pelanggan saat ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka butuh konektivitas, mereka butuh data center, mereka butuh layanan lainnya sebagai solusi yang terintegrasi. Jadi memang kebutuhan terus berkembang. Mereka menginginkan sebuah solusi yang lengkap, terintegrasi, dan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis ke depannya. Jadi karena itu kami Mora Republik memposisikan diri sebagai penyedia infrastruktur dan layanan digital yang terintegrasi dengan baik. Kami membantu, mensupport, mendukung pelanggan kami melalui jaringan backbone, data center, connectivity, layanan digital, dan enterprise. Oke, nah kalau kita bicara beberapa tahun ke depan, trennya akan seperti apa sih Pak Edward? Infrastruktur digital seperti apa yang akan menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan agar kemudian perusahaan ini tetap bisa kompetitif dan juga adaptif dengan teknologi yang terus berkembang ke depan? Oke, ke depan tentunya perusahaan membutuhkan data yang scalable, aman, dan dapat diandalkan. Karena tren operasional menjadi semakin terhubung, karyawan bekerja di berbagai lokasi yang berbeda, pelanggan mengakses layanan melalui digital, dan kita perlu dapat memastikan bahwa semua itu dapat terjamin kualitasnya secara konsisten. Jadi memang perusahaan membutuhkan fondasi yang benar-benar dapat diandalkan, bukan hanya cepat dari sisi internet saja, tapi juga memiliki kemampuan untuk terus
mengikuti perkembangan dunia usaha saat ini. Oke, itu dia komitmen dari Mora Republic tentunya untuk mendukung perusahaan bisa terus berkembang dan juga mendukung fondasi yang paling penting ya. Tapi saya juga mau bicara soal bagaimana Mora Republic itu mendukung wholesale-nya Pak. Karena sekarang kan bukan saja enterprise tapi juga Mora Republic dari segi bisnis juga bergerak di lini wholesale. Tapi kita jeda dulu Pak Edward. Usai jeda pemirsa kami akan segera kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih berbincang dengan Chief Enterprise and Wholesale Officer Mora Republic, Pak Edward Anwar. Pak Edward, tadi kita bicara soal bagaimana Mora Republic mensupport perusahaan-perusahaan dan juga tadi bagaimana Mora Republic mendukung dari fondasinya, dari backbone-nya sampai end-to-end. Nah, sekarang kita bicara soal end-to-end-nya, di mana Mora Republic juga bergerak di lini wholesale. Nah, seberapa besar sih Pak sebetulnya peran infrastruktur wholesale ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital kita? Mungkin bisa digambarkan secara sederhana, karena kalau kita lihat nih hari-hari semua juga sudah menggunakan internet, bahkan dari apa ya, yang receh-receh gitu. Kita bayar sesuatu jajan yang receh juga pakai internet gitu kan, Pak, pakai digitalisasi sekarang. Bagaimana, Betul sekali. Oke, kalau saya boleh ibaratkan selama ini wholesale itu, infrastruktur wholesale ibaratnya jalan tol bagi ekosistem digital, gitu. Jadi memang membantu bagaimana para operator telekomunikasi, penyedia jasa layanan internet, perusahaan teknologi, dan para pelaku digital industri lainnya untuk dapat menyalurkan layanan mereka dengan baik. Kalau saat ini mungkin banyakkan masyarakat pada umumnya hanya melihat nih layanan di sisi permukaannya saja. Seperti mungkin yang diketahui adalah layanan internet, aplikasi digital maupun layanan streaming. Padahal di belakangnya itu ada infrastruktur yang bekerja tanpa henti untuk memastikan semuanya dapat terlayani dengan baik, gitu loh. Nah, Mora Republic melalui layanan wholesale ini, kami membantu agar semua kebutuhan itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ya. Pada akhirnya tujuan kami adalah mau menghasilkan nilai yang lebih besar bagi pengguna dan juga membantu pengembangan kontribusi digital di Indonesia ini. Kalau tadi Bapak bicara bahwa sebenarnya layanan internet untuk wholesale itu harusnya jalan tol, tidak ada, berarti kan jalanan bebas hambatan. Betul. Biasanya apa Pak yang menjadi challenge untuk penyediaan internet yang bebas lancar ini untuk masyarakat? Oke. Terkadang kebutuhan, kalau kita bicara kebutuhan dari operator ya, kebutuhannya bukan hanya connectivity dalam negeri, tapi juga kebutuhan di luar negeri. Gitu. Dan kami memang menyediakan jaringan backbone nasional maupun internasional. Dan kebutuhan itu biasanya membutuhkan traffic data yang sangat besar. Ya, kalau kita bicara saat ini, mungkin pada saat peak time-nya, kebutuhan data per detiknya adalah 14 sampai 18 juta terabyte per detik. Ya, itu adalah data yang sangat masif. Artinya infrastruktur yang dilalui harus mempunyai kapasitas yang mampu memastikan bahwa tidak ada hambatan. Jadi selain mampu juga harus mempunyai keamanan dan kestabilan. Karena jangan hanya mampu, tapi juga pastikan bahwa harus aman dan stabil. Nah, pasca merger menjadi Mora Republic, April lalu, belum lama, langkah strategi apa yang sedang dan akan dilakukan perusahaan untuk memperkuat posisi di industri telekomunikasi serta layanan digital di Indonesia? Merger ini bukan sekedar penggabungan dua entitas bisnis saja. Yang kami bangun di sini adalah ekosistem digital yang lebih terintegrasi dan lebih kuat lagi. Melalui Mora Republic, kami memiliki kemampuan untuk terus memperluas jaringan, memberikan pelayanan yang terbaik, dan meningkatkan kapabilitas di berbagai segmen bisnis yang ada. Pada akhirnya tujuan kami adalah memberikan nilai yang lebih baik lagi
bagi pelanggan. Dan tentunya kembali kami ingin memberikan kontribusi terhadap negara ini dari perkembangan sisi ekosistem digital kita. Oke. Secara turunannya strategis yang dilakukan, karena kan ini dari Moratel dan juga My Republic, ini kan sebenarnya dua entitas yang punya market masing-masing, satu enterprise, satu juga wholesale. Kemudian bagaimana pendekatan yang kemudian diberikan untuk dua market yang sekarang akhirnya jadi satu, karena goals-nya juga mungkin jadi lebih besar dengan adanya Mora Republic, Pak Edward? Betul. Sebenarnya kalau dibilang bahwa penggabungan dua entitas ini sebenarnya sifatnya saling melengkapi. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi My Republic, e-commerce Mora Republic sebelumnya itu sangat kuat di sisi B2C atau retail. Ya. Ya. Sedangkan di sisi Moratelindo sendiri itu sangat kuat di sisi backbone dan enterprise dan termasuk juga dengan wholesale. Jadi memang dengan menggabungkan dua perusahaan tersebut, memang kemampuan kami dari sisi jangkauan, cakupan, kapabilitas itu bertumbuh jauh lebih besar. Ya, bukan 1 tambah 1, 2, tapi mungkin 1 tambah 1 menjadi 11. Itulah yang kami lakukan saat ini. Oke, melihat market yang sudah begitu jauh berkembang dengan ada teknologi AI juga, dan masyarakat sudah makin terbiasa dengan teknologi tersebut, hari-hari juga menggunakan. Bagaimana Mora Republic ini melihat peluang-peluang ini? Oke. Peluang memang selalu ada. Ya. Peluang akan selalu tersedia, tapi bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Dan untuk dapat memanfaatkan peluang dengan baik, tentunya kita harus memastikan bahwa kita mempunyai kesiapan dan memiliki kemampuan. Dan memang bukan hanya siap dan mampu, tapi benar-benar melakukan itu dengan segala daya upaya. Ya, karena apalagi di sisi teknologi, ya. Tidak ada yang mudah, teknologi harus selalu berkembang, jadi kita harus mau terus berinovasi dan terus belajar, dan berani untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang baru dan terus berkembang tersebut. Ya, itu yang paling penting, bagaimana kita juga bisa beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Nah, yang paling penting juga ketika akhirnya My Republic dan juga Moratel Indonesia, ini Moratelindo, kemudian pelanggan itu kan juga mungkin mempertanyakan bagaimana nih masalah pelayanannya. Apa yang ditonjolkan dari pelayanan yang sekarang mungkin dengan rebranding atau dengan adanya Mora Republic ini, Pak Edward? Oke, yang kami tonjolkan saat ini adalah tentunya cakupan jaringan kami yang cukup luas. Ya. Kami sudah mencakup 170 kota dan kabupaten. Ya, dan itu pelayanan kami berjalan selama 24 jam. Ya, jadi mau hari Sabtu, mau hari Minggu, 24 kali 7 per hari kami akan selalu ada dan hadir untuk menghadapi, menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi memang kami cukup lengkap, ya, dari segmen enterprise maupun wholesale kami juga layanin, baik juga dari sisi pelanggan residensialnya. Ya, itu yang kami tonjolkan saat ini. Oke. Unggulannya apa sih, Pak, kalau kita bicara Mora Republic dengan kita bicara dengan yang lain, itu apa yang ingin ditonjolkan dengan sekarang merger antara Moratelindo dan My Republic? Oke. Kalau boleh saya katakan, salah satu keunggulan kami adalah komitmen kami untuk ikut aktif membangun ekosistem digital Indonesia dan ekonomi digital Indonesia. Dan kami merasa bahwa dengan komitmen itu, semua tantangan dapat kami hadapi dengan baik. Baik, bicara soal potensi ekonomi Indonesia, terutama Indonesia yang punya ekonomi digital yang luar biasa besar, Pak Edward. Menurut Pak Edward, apa saja yang perlu kita siapkan sebetulnya agar potensi ini bisa terus bertumbuh secara berkelanjutan, baik dari sisi masyarakat Indonesianya atau juga dari sisi teman-teman atau stakeholder enterprise dan lainnya? Oke, kita harus akui dan sadari bahwa potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Dan untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat terus berkelanjutan, ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu fondasi infrastruktur digitalnya. Ketika aktivitas digital meningkat, kebutuhan konektivitas, pusat data meningkat, infrastruktur digital memainkan peranan yang sangat penting. Jadi kalau mau ekonomi berhasil dan tumbuh besar,
infrastruktur digitalnya juga harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena pada akhirnya menurut saya transformasi digital itu bukan hanya perjalanan satu perusahaan atau satu industri saja, tapi lebih dari perjalanan sebagai sebuah bangsa menuju bangsa yang besar, makmur dan jaya. Itu adalah perjalanan yang harus ditempuh bersama. Oke, kalau kita lihat dari sisi infrastruktur digital di Indonesia saat ini, bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, apakah kita memang sudah on the track atau masih jauh tertinggal misalnya, atau bagaimana Pak? Oke, yang bisa saya katakan adalah kita dengan sadar dan secara agresif mengejar pengembangan dan adopsi dari semua teknologi yang ada. Ya mungkin kita memang belum se-advance negara lainnya, karena memang secara infrastruktur mereka sudah lebih siap, tapi kita memang secara sadar kita mengejar semua ketinggalan tersebut. Dan saya percaya dalam beberapa tahun ke depan harusnya kita juga sudah bisa mampu menyamai struktur seperti di negara maju lainnya. Oke. Untuk pencerahan mungkin bagi masyarakat, sebetulnya poin apa yang menjadi ketertinggalan kita, apa yang perlu kita kejar untuk kemudian kita bisa saling mendukung untuk ekosistem digital ini? Oke, satu hal yang perlu kita sadari selain fondasi infrastruktur digital, perlu adalah peranan kolaborasi. Faktor kolaborasi menjadi faktor penentu yang sangat penting. Kolaborasi dari pemerintah, pelaku industri, institusi pendidikan, dan para pemangku pemegang kepentingan lainnya. Mereka perlu secara bersama bergerak menciptakan ekosistem yang sehat dan terus bertumbuh. Jadi bila kita mampu melakukan itu, saya percaya bahwa kita juga akan melesat. Oke. Bicara soal infrastruktur berarti kan sebetulnya tidak lepas dari bicara soal keterjangkauan. Karena Indonesia yang begitu luas, tentu di sini juga Moral Republic punya tanggung jawab besar untuk keterjangkauan internet itu bisa masuk ke pelosok. Apa yang sudah dilakukan oleh Moral Republic Pak untuk mendukung Indonesia menjadi lebih terbuka untuk internet? Oke. Karena kita memiliki layanan infrastruktur wholesale, artinya kita mendukung bukan hanya kami sebagai Moral Republic, tapi juga mendukung penyedia jasa internet lainnya untuk dapat secara aktif bersama-sama melakukan pendistribusian internet yang lebih merata di seluruh pelosok. Oke. Baik, terakhir sebagai penutup Pak, komitmen jangka panjang dari Moral Republic dalam mendukung percepatan transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan seperti apa? Oke. Komitmen kami bukan hanya menjadi sebagai penyedia layanan, tapi ikut secara aktif membangun ekonomi digital dan transformasi digital Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa semua perusahaan, institusi, maupun masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk dapat terus tumbuh, berinovasi, dan menciptakan nilai lebih bagi masa depan. Baik, terima kasih Pak Edward Anwar, Chief Enterprise and Wholesale Officer Moral Republic sudah hadir di Metro TV. Semoga sukses Moral Republic ke depan dengan segala tantangan digitalisasi di Indonesia dan semoga pelayanannya juga semakin lebih baik untuk para pelanggan. Terima kasih sekali lagi Pak Edward. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, dan itu dia pemirsa perbincangan kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia. Saya Gadis Bianca, mewakili kerabat kru yang bertugas di Selamat Pagi Indonesia pagi ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.